Nah, kenalin aku Afrizal Kamandiswara dari Teknik Industri 2015. Mau kasih tahu nih sedikit info yang menarik buat teman-teman terkait dengan Master TV. Oke, halo Sobat Master. Kembali lagi dengan aku Rizal. Kali ini kita akan membahas Oke, di sini soal nomor 2, sebuah rangkaian arus bolak-balik terdiri atas resistor dan kapasitor dengan nilai kapasitansi C dan resistansi sebesar R. Gambar di bawah atau di samping ya. Nah, ini menunjukkan impedansi terhadap frekuensi sudut penggerak yang dimiliki oleh sumber arus AC yang dipakai. Jika impedansi menampilkan asimptot datar pada sekian 500 ohm, nilai skala omega ds adalah 300. Nah, gambar juga memberikan petunjuk reaktansi XC, maka besarnya R dan C adalah titik-titik-titik. Berkaitan dengan ini, mungkin kita akan menggunakan persamaan impedansi yang umum. Z sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Nah, mengapa kita tidak menggunakan XL? Karena di rangkaian ini memang tidak melibatkan XL sama sekali, sehingga bentuknya begini. Nah, terus apa gunanya asimptot tersebut? Ya, berarti limit ketika X mendekati limit ketika omega D menuju ke infinite dari Z ternyata nilainya itu 500. Jadi pada saat omega D nya menuju infinite, Z nya menuju ke 500. Dan ini juga sama aja kayak berarti akar. Nah, gini, akar daripada R kuadrat ditambah dengan buka kurung limit pada saat omega D menuju ke infinite daripada XC dikuadratin. Nah, seperti itu. Terus pada saat pada saat omega D menuju ke tak hingga, nilai dari XC sangat dekat ke berapa itu? Kalau ini 400, 300, 200, 100. Sepertinya dia menuju ke 100 ya kurvanya. Ya, meskipun kita sedikit ragu karena nilai XC ini sudah lewat di bawah garis 100. Tapi apakah XC akan menuju ke 0 ketika omega D menuju ke tak hingga? Mungkin kita bisa balik lagi ke rumus dari XC. XC kan sama dengan 1 per omega kali C. Oh, berarti kalau omega D nya si frekuensi sudutnya menuju ke tak hingga, maka memang masuk akal sih kalau seandainya XC ini akan menuju ke 0 ya, XC menuju ke 0 seiring dengan omega nya menuju ke tak hingga. Nah, sehingga bisa dong kita putuskan berarti 500 itu sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah 0 kuadrat. Oh, berarti nilai resistansi R nya itu sama dengan 500 ya pada saat Z nya menuju ke tak hingga. Pada saat Z nya menuju ke tak hingga. Nah, saat omega ds nya itu apa itu namanya 300, Z nya memang bernilai mungkin pas di 500, si XC nya itu menuju mendekati 100 ya, mungkin masih 99 sekian. Nah, berarti boleh nih kita bilang bahwa Z nya 500 ya, 500 sama dengan akar daripada 500 kuadrat ditambah dengan XC. Nah, berarti bisa kita katakan XC nya sangat kecil dong. Berarti C nya ini mesti nilai mikrofarad yang cukup kecil. Kita lihat XC sama dengan 1 per omega ds dikalikan dengan C. Di waktu itu nilai omega ds nya adalah berapa itu? 300. 1 per 300 dikali dengan C. Nilainya harus menuju ke 0. Tapi kalau kita amati dari perhitungan ini, adakah nilai yang lebih akurat untuk menghitung si Z ya?
500. Kalau misalnya kita pakai limit tadi, limit ketika omega D menuju ke tak hingga, iya asymptote datar Z 500. Terus XC menuju ke 0 dong ya. Kalau 0 berarti R cukup dekat dengan 500. Cukup dekat dengan 500 nilainya. Tapi apakah nilai resistansinya bisa 500? Resistansinya 500 mungkin bisa, tapi ini C-nya nih yang menjadi kendala sekarang. Kalau R-nya itu sudah 500, nah maka XC-nya ini harus sangat kecil. Dan kalau dari persoalan ini berarti kita tidak dapat nih menentukan nilai daripada si kapasitansinya. Atau kalau nggak ambil sebuah nilai spesifik boleh mungkin ya. Berarti ini tadi omega D 300 ya. 300 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti satu kotak skala horizontal nilainya 50. Nah, nilai XC pada saat 50 itu sama dengan berapa ini? XC pada saat 50 nilainya 500 ohm. Berarti XC bisa kita tuliskan di bawah aja ya. Nah, di sini XC sama dengan 500 itu sama dengan 1/50 dikali dengan C. Berarti nilai kapasitansi C itu sama dengan 1/50 dikali dengan 500. Nah seperti ini, 1/25.000 berapa tuh? Ternyata 4 kali 10 min 5, atau berarti sama dengan 40 kali 10 min 6 farad ya, atau sekitar 40 mikrofarad. Mungkin ini nilai C-nya, sehingga kalau kalau kita masukkan ke persamaan di atas mungkin akan jadi masuk akal. Tapi L-nya tidak ada. L-nya tidak ada. Ya. C-nya seperti ini. Atau perhitungan kita harusnya terbalik nih. Seandainya nih kita menawarkan opsi lain. Setelah ketemu C, terus kita masukkan untuk mencari R. Berarti untuk mencari R, 500 kuadrat sama dengan akar daripada R kuadrat ditambah dengan 1 per berapa ini? Pada saat omega ds-nya 300, XC-nya bisa mungkin dihitung. XC-nya berarti 300 kali 4 kali 10 min 6. Udah gitu kuadrat lagi. Wah, ini harusnya gede nih. Ini sorry, bukan 4 kali 10 min 6, 4 kali 10 min 5. Berapakah itu? 1 bagi 300 bagi 4 bagi 10 pangkat min 5. Hasilnya 83,33. Nah, ini lebih masuk akal nih. Berarti ini akan jadi akar daripada R kuadrat ditambah 83,33 kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, jadi perhitungannya tadi mungkin kita anulir ya, karena perhitungan ini bias, tidak menyesuaikan karakteristik yang dimiliki oleh si kurva. Jadi asimptotnya kemungkinan kurang berguna di kasus ini saja. Berarti nanti nilai R itu sama dengan ya akar ini, 500 kuadrat dikurangi 83,33 kuadrat. Oke, kita kalkulator dulu. Akar dari 500 kuadrat dikurangi 83,3333 kuadrat. Hasilnya adalah 493 ohm. Nah, apakah ini nilai yang masuk akal? Iya, karena dari limit tadi memang nilainya mendekat ke 500 R-nya. Tapi bukan berarti 500. Karena kalau 500 itu berarti XC-nya harus menuju ke 0. Nah, ini kurang tepat lah ya. Bisa kita katakan seperti itu. Ternyata benar. Nilainya masih 493. Sudah, itu dia jawaban soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3.